Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, kelas akuntansi 1B dengan NPM 20320992. Saya akan menjelaskan tentang manusia, alam semesta, dan kehidupan. Yang pertama yaitu proses berpikir. Nah, proses berpikir ini yang pertama ada panca indera. Panca indera maksudnya adalah mata untuk melihat sesuatu kejadian yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu fakta. Maksudnya kejadian yang benar-benar terjadi dan terlihat oleh panca indera manusia. Yang ketiga otak. Otak berfungsi untuk berpikir kejadian apa yang sedang terjadi dan penyebabnya. Yang keempat, pengetahuan sebelumnya, maksudnya hal-hal apa saja yang pernah dilakukan oleh manusia. Yang kelima, dalil akli, maksudnya dalil yang bersumber dari akal manusia. Dan yang terakhir, dalil nakli, maksudnya dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Menurut pandangan ateis, manusia yaitu teori Darwin. Menurut Darwin, bahwa manusia itu berasal dari kera. Nenek moyang manusia adalah kera yang berevolusi menjadi manusia modern seperti saat ini. Pendukung teori Darwin beranggapan semua makhluk berasal dari nenek moyang yang sama. Yang kedua, alam semesta, segala sesuatu yang berasal dari materi kembali ke materi. Maksudnya di kehidupan sebelum dan sesudah kematian, yaitu orang ateis beranggapan bahwa setelah kematian tidak akan terjadi apa-apa. Sedangkan menurut Islam, manusia berasal dari Allah, tujuannya untuk beribadah kepada Allah dan setelah mati akan menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sedangkan menurut manusia, dalil nakli, proses perkembangan janin terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi walaqad khalaqnal insana min sholalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin summa khalaqnan nutfata ala khotan fakholaknal ala khota mudkhotan fakholaknal mudkhota izaman fakasawnal izamalahman summa ansya'nahu kholakan fatabarakallahu ahsanu kholiqin, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu dari air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Sebelum dan sesudah kematian dalil nakli dan dalil akli. Hans Spemann, ilmu asal Jerman yang berhasil mendapatkan hadiah Nobel bidang kedokteran pada tahun 1935, dalam penelitiannya ia dapat membuktikan bahwa asal mula kehidupan manusia adalah tulang ekor. Hadis Nabi yang terbukti kebenarannya secara ilmiah yaitu seluruh bagian tubuh anak Adam akan musnah dimakan bumi kecuali tulang ekor, darinya lah ia diciptakan dan darinya lah ia dibangkitkan kembali. Kebutuhan manusia yang harus dipenuhi ada dua. Yang pertama naluri. Naluri meliputi agama, kasih sayang, dan mempertahankan diri. Yang kedua hajat hidup, yaitu makan, minum, dan tidur.
Manusia pertama adalah Nabi Adam, yang kemudian adalah Siti Hawa yang diciptakan Allah SWT dari tulang rusuk Adam. Nabi Adam dan Siti Hawa adalah manusia yang diciptakan tanpa ayah maupun ibu. Yang kedua yaitu Din al-Islam. Din al-Islam berasal dari kata adin yang artinya agama, dan al-Islam berasal dari bahasa Arab yaitu kata salima yang berasal selamat, sentosa, dan damai. Dari kata itu terbentuk kata aslama, yuslimu, islaman, yang berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Din al-Islam adalah agama yang dibawa dan diajarkan oleh semua nabi dan Rasul Allah SWT sejak Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW. Agama Islam menekankan arti ketauhidan, yakni hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Tujuan Din al-Islam yaitu mentauhidkan Allah SWT demi tercapainya kebahagiaan hidup lahir batin, dunia dan akhirat, sejalan dengan doa yang diajarkan dalam Al-Quran yang artinya, wahai Tuhan kami, anugerahilah kami kebaikan atau kebahagiaan ketika di dunia, dan anugerahilah pula kami kebaikan, kebahagiaan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Din al-Islam juga memiliki tujuan, yaitu 1. Memiliki keyakinan yang benar, 2. Mengetahui syariat yang benar, 3. Melaksanakan syariat dengan tekun dan penuh keyakinan, 4. Mauhibah, yaitu sikap yang penuh dengan penerimaan dan syukur akan karunia Allah. Hubungan manusia dengan Allah yaitu hablum minallah, adalah perjanjian dari Allah, yaitu masuk Islam atau beriman dengan Islam sebagai jaminan keselamatan bagi mereka di dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi, kemudian diberi kenikmatan yang tiada tara. Dan dari kenikmatan itu akan terlihat bagaimana mereka beriman pada penciptanya atau bahkan lalai. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Hablum minanas adalah hubungan baik sesama manusia. Hablum minanas adalah amalan-amalan lahir kita yang termasuk dalam bidang-bidang muamalat, munakahat, dan jinayah, serta tarbiyah Islamiyah, soal-soal siyasah, fisabilillah, jihad, dan persoalan alam beserta isinya. Hubungan sesama manusia dijelaskan dalam Surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutilah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Allah SWT memerintahkan agar manusia selalu berbuat baik pada dirinya dan memperlakukan dengan baik segala sesuatu yang ada di muka bumi. Allah SWT menciptakan bumi, langit, dan segala yang ada untuk kepentingan manusia agar semua potensi alam dapat dimanfaatkan dengan cara baik, dengan memperhatikan keseimbangan agar tidak terjadi dampak negatif setelah pemanfaatannya. Islam dan pluralisme budaya Indonesia. Pluralisme merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu plural yang artinya ragam dan isme yang berarti faham. Jadi dapat diartikan sebagai berbagai faham.
Pluralisme merupakan suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleransi satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik. Islam memandang pluralisme budaya Indonesia, yaitu sebagai sikap saling menghargai dan toleransi terhadap agama lain. Namun bukan berarti semua agama adalah sama artinya. Tidak menganggap bahwa dalam Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kalian atau agama lain sembah. Hubungan inter. Yang pertama, ukhuwah. Ukhuwah adalah persaudaraan yang berintikan kebersamaan dan kesatuan antar sesama. Seperti di hadis, seorang mukmin dengan mukmin seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh terluka, maka seluruh tubuh akan merasakan demamnya. Hadis Rasulullah, Muslim dan Ahmad. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para ahli menetapkan 3 konsep. Yang pertama, konsep tanawul al-ibadah. Maksudnya, konsep ini mengakui adanya perbedaan interpretasi terhadap perilaku Nabi dalam pengalaman agama. Yang kedua, konsep al-muhtiyu fi al-ijtihadi lahu ajrun, yang artinya konsep ini mengandung arti bahwa selama seseorang mengikuti pendapat seseorang ulama, ia tidak berdosa, bahkan tetap diberi ganjaran oleh Allah walaupun hasil ijtihad yang diamalkannya keliru. Yang ketiga, konsep la hukma lillah qabla ijtihad. Maksudnya, konsep ini dapat kita pahami bahwa pada persoalan-persoalan yang belum ditetapkan hukumnya secara pasti, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, maka Allah belum menetapkan hukumannya. Hubungan antara agama, perspektif historis, sosiologi. Maksudnya, dalam perspektif sosiologis ini, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwahyukan dalam perilaku sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap perilaku yang dijalaninya selalu berhubungan dengan sistem keyakinan dan ajaran agama yang dianutnya. Hakikat persaudaraan dari perspektif Islam yaitu saling memperhatikan, dalam artian saling memahami, mengerti, membantu, dan membaca sesama. Jadi persaudaraan dalam Islam adalah persamaan yang harus mendorong kita untuk saling memperhatikan, mencintai, menolong antar sesama manusia. Secara sosiologi, persaudaraan dibagi menjadi 4. Yang pertama, persaudaraan Islamiyah atau al-ukhuwah al-Islamiyah. Yang kedua, persaudaraan keluarga atau al-ukhuwah al-nasaliyah. Yang ketiga, persaudaraan sebangsa atau al-ukhuwah al-wataniyah. Dan yang terakhir, persaudaraan sesama manusia, yaitu al-ukhuwah al-basyaniyah. Sumber ajaran Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Dapat diartikan sebagai kalam Allah SWT yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah SWT sendiri dengan perantara malaikat Jibril, dan membaca Al-Quran dinilai ibadah kepada Allah SWT dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Nama lainnya Al-Quran yaitu Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikri, dan At-Tanzil. Kodifikasi Al-Quran. Yang pertama, kodifikasi masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, masa Khalifah Umar bin Khattab, masa Khalifah Utsman, dan yang terakhir Al-Quran sesudah Khalifah Utsman dan permulaan Al-Quran dicetak. Isi kandungan Al-Quran yaitu 1. Akidah atau
Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang wajib dinilai oleh setiap manusia di dunia. 2. Ibadah. Ibadah adalah taat, tunduk, ikut, atau nurut dari segi bahasa dan pengertian fuqaha. Ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji maupun akhlakul karimah maupun yang tercela. Akhlakul mazmumah. Yang keempat, hukum-hukum. Hukum yang ada di Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada orang yang beriman untuk mengadil dan memberikan penjatuhan hukum pada sesama manusia yang terbukti salah. Yang kelima, peringatan tazkir. Tazkir atau perintah Allah SWT sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah berupa siksa neraka atau wa'id. Yang keenam, sejarah. Sejarah adalah cerita mengenai orang-orang yang terdahulu, baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah SWT, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat atau ingkar terhadap Allah SWT. 7. Dorongan untuk berpikir. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengulas sesuatu bahasan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan manfaat dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta. Fungsi dan peranan Al-Quran yaitu Al-Quran sebagai mukjizat, sebagai pedoman hidup, dan sebagai korektor. Keistimewaan Al-Quran yaitu konten Al-Quran tetap sepanjang masa tanpa revisi, terjaga dari kontradiksi, mudah dihafalkan, bahasa Al-Quran tak dapat ditiru, membacanya adalah kebaikan. Keotentikan Al-Quran yaitu memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu di antaranya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keotentikannya dijamin oleh Allah dan ia adalah kitab yang selalu dipelihara. Al-Hadis. Hadis menurut bahasa adalah sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Sejarah kodifikasi Al-Hadis. Periode pertama masa Rasulullah. Pada periode ini para sahabat langsung mendengar dari Allah, dari Rasul atau dari sahabat lain, karena para sahabat tersebar di seluruh penjuru negeri, seperti ada yang di desa, ada pula yang di kota. Periode kedua, masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, pengembangan hadis tidak begitu pekat. Hal ini disebabkan kebijakan kedua khalifah ini dalam masalah hadis. Mereka menginstruksikan agar berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiga, setelah berakhirnya masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam dilanda fitnah besar. Mereka terpecah menjadi 3 golongan, yaitu golongan Ali Syiah, Muawiyah, dan Kharij. Macam-macam hadis, hadis sahih, dhaif, dan hasan. Tingkatan hadis mutawatir, masyhur, ahad. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang memperluas hukum Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Hadis sebagai hukum baru. Hadis dalam Islam diangkat sebagai masdarun saniyah, sumber kedua setelah Al-Quran. Ijtihad. Kata ijtihad berasal dari Arab, yaitu ijtihad yajtahidu ijtihadan,
yang artinya menyerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dasar hukum ijtihad terdapat dalam Quran surat An-Nisa yang bunyinya Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ilahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu tawila, yang artinya, hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Masalah-masalah ijtihad terbagi menjadi 3, yaitu hasil analisa para teologi, aspek amaliyah yang zani sebagai kaidah zani, macam-macam ijtihad, ijma, qiyas, maslahah musalah, istishab, sudut zariyah, istihsan, tindakan menentukan boleh tidaknya budaya, syarat seorang berijtihad, menguasai Al-Quran, tentang sunnah kenabian, ilmu bahasa Arab, dan usnul al-fiqih. Menyempurnakan seorang mujtahid juga dianjurkan menguasai Al-Baqarah, Al-Ashriyah, Maqahid, Al-Syariah, kaidah-kaidah umum, dan kebiasaan urf yang tengah berlangsung. Kerangka ajaran Islam. Agama Islam merupakan agama yang paling mulia dan sempurna di hadapan Allah SWT. Proses perkembangannya, pertumbuhan, serta penyebaran agama Islam di seluruh penjuru dunia tidak mudah membalikan telapak tangan. Dalam Islam terdapat 3 ajaran yang sangat ditekankan oleh Allah dan Rasul-Nya yang harus diamalkan dan dibenarkan dalam hati, yaitu iman atau akidah, Islam, syariat, dan ihsan, akhlak. Akidah adalah kepercayaan yang menghujam tersimpul di dalam hati. Akidah adalah suatu nilai yang paling asasi dan prinsipil bagi manusia, sama halnya dengan dirinya sendiri. Di akidah juga ada dalilnya di surah An-Naml ayat 14 yang bunyinya wajahadu biha wastaiqonat ha anfusuhum zulwa wa uluwa fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, yang artinya dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Yang kedua, syariah. Syariah dalam makna generik adalah keseluruhan ajaran Islam itu sendiri. Syariah meliputi 2 bagian utama. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah. Tujuannya untuk mendatangkan kemaslahatan, menolak kemudaratan dalam kehidupan umat manusia, memelihara kemaslahatan agama, dan memelihara akal dan jiwa. Akhlak secara etimologi berasal dari kata huluk dan jamannya adalah akhlak yang
berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku. Akhlak dalam kehidupan manusia yaitu akhlak pada Allah, diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan lingkungan. Hubungan yang tersirat dari ketiga unsur tersebut adalah akidah, syariah, dan akhlak bagikan suatu pohon di mana akidah merupakan akar, syariah merupakan batang, dan akhlak adalah dedaunan. Akidah, syariah, dan akhlak dalam Al-Quran disebut iman dan amal soleh. Seseorang bisa dikatakan sebagai muslim yang baik ketika ia memiliki akidah yang lurus dan kuat sehingga mendorongnya untuk melaksanakan syariah. Aliran-aliran yang berkembang dalam lapangan akidah, syariah, dan akhlak yaitu 1. Aliran teologi Khawarij, 2. Aliran teologi Al-Murji'ah, 3. Aliran teologi Al-Mu'tazilah, 4. Aliran teologi Asy'ariyah, yang kelima aliran teologi Al-Maturidiyah. Madhhab dalam bidang akidah. 1. Al-Huriyah, yaitu bagi mereka tidak dinamakan beriman kecuali orang yang menunaikan kewajibannya. 2. Al-Mu'tazilah, bagi mereka yang tidak dikatakan beriman kecuali ia menjalankan kewajiban dan menjauhi dosa. 3. Al-Murji'ah, bagi mereka para pelaku dosa besar imannya tetap sempurna. Menyikapi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain terdiri 1. Al-Radihah, 2. Al-Khawarij, 3. Al-Nawasib, 4. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhhab dalam syariah. 1. Madhhab Hanafi, lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufur dan wafat pada tahun 150 Hijriah. 2. Madhhab Maliki, lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. 3. Madhhab Syafi'i, tokoh utama Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy, lahir pada tahun 150 Hijriah di Ghuzah dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Yang keempat, Hambali, pendiri Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 248 Hijriah. Madhhab dalam akhlak. 1. Tasawuf Ahlani, 2. Tasawuf Falsafi, 3. Tasawuf Irfani. Menurut pengasuh Dar Al-Hasani, 1. Tasawuf Sunni, 2. Tasawuf Falsafi, 3. Tasawuf Amali, 4. Tasawuf Salafi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.